Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Enrique Cetari, NIM 18100-239. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas akuntansi keuangan menengah 2 pada pertemuan 9, nomor 1 pada halaman 247 tentang membuat ayat jurnal. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi keuangan menengah 2 pada pertemuan 9 untuk halaman 247. Berikut ini adalah soalnya. Nelba Manufacturing Co. mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Value Stores. Nelba membayar hingga biaya pengiriman sebesar $3.500 dan Best Value membayar $2.500 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 barang dagang tersebut seharga $50.000 secara tunai. Best Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nelba dan meminta komisi sebesar 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nelba. Diminta, buatlah ayat jurnal untuk Nelba dan Best Value beserta perhitungannya. Baik, setelah kita membaca dan melihat soal tersebut, selanjutnya kita akan membuat ayat jurnal untuk Nelba dan Best Value Stores. Di sini Nelba sebagai pengirim dan Best Value Stores sebagai penerima. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai jurnal yang telah dibuat untuk Nelba dan juga Best Value Stores. Pada saat pembuatan ayat jurnal ini terdapat 6 transaksi yang nantinya akan dicatat ke dalam jurnal, baik itu jurnal untuk Nelba sebagai pengirim maupun jurnal untuk Best Value Stores sebagai penerima. Transaksi yang pertama adalah pengiriman barang dagang, di mana pada saat pengiriman barang dagang, Nelba mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada sisi debit terdapat barang dagang konsinyasi, sedangkan pada sisi kredit terdapat persediaan barang jadi masing-masing sebesar $40.000. Didapat dari barang dagangan yang dikirimkan oleh Nelba sebesar atau seharga $40.000. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh Best Value Store sebagai penerima adalah tidak ada ayat jurnal, karena mereka hanya akan mencatat memo penerimaan barang dagang. Transaksi yang kedua adalah pembiayaan biaya kargo untuk penerima. Jurnal yang dicatat oleh Nelba yaitu pada sisi debit terdapat barang dagang konsinyasi sebesar $3.500, sedangkan pada sisi kredit terdapat kas sebesar $3.500. Didapat dari biaya pengiriman yang dibayarkan oleh Nelba sebesar $3.500. Sedangkan jurnal untuk Best Value Store sebagai penerima adalah tidak ada ayat jurnal. Transaksi yang ketiga adalah pembiayaan biaya iklan untuk penerima, di mana jurnal yang dicatat oleh Nelba sebagai pengirim tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh Best Value Store sebagai penerima adalah pada sisi debit terdapat piutang dari pengirim dan pada sisi kredit terdapat kas masing-masing sebesar $2.500. Didapat dari biaya iklan lokal yang dibayarkan oleh Best Value sebesar $2.500 yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba. Transaksi yang keempat adalah penjualan barang dagang konsinyasi. Jurnal yang dicatat oleh Nelba sebagai pengirim tidak ada ayat jurnal hingga menerima pemberitahuan. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh Best Value Store sebagai penerima adalah pada sisi debit terdapat kas, sedangkan pada sisi kredit terdapat utang kepada pengirim masing-masing sebesar $50.000. Didapat dari penjualan barang dagang yang dilakukan oleh Best Value, 2/3 dari barang dagang tersebut sebesar $50.000. Transaksi yang kelima adalah pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang. Jurnal yang dicatat oleh Nelba adalah pada bagian debit terdapat kas sebesar $42.500. Pada bagian debit juga terdapat beban iklan sebesar $2.500, beban komisi sebesar $5.000. Sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan penjualan konsinyasi sebesar $50.000. Nah, untuk pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang yang dicatat di dalam jurnal Nelba pada bagian kas itu didapat dari pendapatan penjualan konsinyasi sebesar $50.000
dikurang dengan beban iklan sebesar $2.500 ditambah dengan beban komisi sebesar $5.000. Nah, untuk beban komisinya itu kenapa didapat $5.000? Karena sesuai dengan komisi yang diminta oleh base value kepada Nilba sebesar 10%, jadi untuk beban komisinya itu didapat dari 10% dikalikan dengan barang yang telah dijual oleh base value, 2/3 barang tersebut seharga $50.000. Jadi 10% dikali dengan $50.000 mendapat $5.000. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh base value stores sebagai penerima adalah pada sisi debit terdapat utang kepada pengirim sebesar $50.000. Sedangkan pada sisi kredit terdapat utang dari pengirim sebesar $2.500, pendapatan komisi sebesar $5.000, dan kas sebesar $42.500. Transaksi yang terakhir adalah penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Nah, jurnal yang dicatat oleh Nilba adalah pada sisi debit terdapat beban pokok penjualan sebesar $29.000, sedangkan pada sisi kredit terdapat persediaan barang dagang konsinyasi sebesar $29.000. Nah, untuk perhitungan beban pokok penjualan yang dicatat oleh Nilba terkait dengan penyesuaian persediaan barang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan itu didapat dari 2/3 barang yang telah dijual oleh base value dikali dengan barang dagangan yang dikirimkan oleh Nilba ditambah dengan biaya pengiriman yang dibayarkan oleh Nilba. Oleh karena itu didapat perhitungan 2/3 dikali dengan $40.000 ditambah dengan $3.500, hasilnya adalah $29.000. Sedangkan jurnal yang dicatat oleh base value store sebagai penerima tidak ada ayat jurnal. Sekian dari pencatatan ayat jurnal untuk Nilba dan base value stores. Ya baik, mungkin itu saja pencatatan ayat jurnal yang dilakukan untuk Nilba Manufacturing CO sebagai pengirim dan base value store sebagai penerima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.